Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan uji kompetensi 7, garis dan sudut part 2. Ini adalah pertemuan ke-11 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 7 hari ini, Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Akan tetapi, sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Soal yang pertama, perhatikan gambar di samping. Maka nilai X adalah, karena di sini ada sudut siku-siku, berarti jumlah kedua sudut akan sama dengan 90 derajat. Kemudian kalian akan ketemu X-nya berapa. Nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut BCD adalah, yang pertama kali kalian cari adalah nilai X dengan 2X dikurangi 3 sama dengan X ditambah 9 ditambah 30. Nanti kalian akan menemukan nilai X dan kemudian substitusikan nilai X ke dalam 2X dikurangi 3. Nanti akan ketemu besar sudut BCD. Nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ABC adalah sudut ABC. Berarti sudut B yang dicari. Nah ini karena ada segitiga, berarti jumlah semua sudut dalam segitiga sama dengan 180. Yang sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. A-nya kalian ganti dengan 2X ditambah 4, B-nya diganti dengan 8X ditambah 1, dan C-nya diganti dengan 4X ditambah 7, sama dengan 180. Nanti kalian akan menemukan nilai X. Nah, baru kemudian nilai X-nya disubstitusi ke dalam 8X ditambah 1. Nah, baru kalian akan menemukan besar sudut ABC. Nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ABD adalah, perhatikan gambarnya. Di sana ada 5X di luar dan 4X juga di luar. Berarti yang sudut B yang ada di dalam itu adalah 180 dikurangi dengan 5X. Kemudian sudut yang ada di dalam sudut C itu berarti 180 dikurangi 4X. Kemudian besar sudut ABC itu jumlah sudut dalam segitiga 180. Berarti kalian bisa menjumlahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Nanti kalian akan ketemu nilai X-nya berapa. Kemudian tinggal mengalikan dengan angka 5. Perhatikan gambar di samping, maka besar sudut BCE adalah, ini soal nomor 5, berarti yang dicari adalah sudut ABC itu besarnya sama dengan 180 dikurangi 112 karena mereka saling berpelurus. Nah, kemudian kalian bisa mencari sudut ACB karena sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Baru kemudian kalian bisa mencari besar sudut BCE dengan cara sudut ACB ditambah sudut BCE sama dengan 180. Ketemu nilainya. Nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut 4 adalah 105 dan sudut 3 adalah 50, maka besar sudut 2 adalah, kalian perhatikan ini ada 2 garis sejajar yang dipotong 1 garis, berarti ada sudut yang sehadap.
Contohnya, sudut 4 dan sudut 5. Sudut 4 dan sudut 5 itu sehadap, berarti besarnya sama. Kemudian yang sudut 3 itu udah diketahui 50, jadi sudut 5-nya kalian tahu karena sama dengan sudut 4. Berarti kalian bisa menemukan besar sudut 6 karena jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180. Oke? Setelah ketemu sudut nomor 6, berarti kalian juga bisa mencari besar sudut kedua. Karena 2 dan 6 itu saling berpelurus. Berarti jumlahnya 180. Oke. Nomor 7. Perhatikan gambar di samping. Maka sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut. Oke, perhatikan di sini ada dua garis sejajar A dan B sejajar, kemudian dipotong oleh satu garis, dan di sana ada sudut A dibagi menjadi 4 sudut, A1, A2, A3, A4, kemudian B, B5, B6, B7, B8. Yang disebut luar berseberangan artinya luar dari garis sejajar dan menyeberang. Oke, kalian pasti bisa. Nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Maka nilai dari X ditambah Y ditambah Z adalah, oke, di sini ada dua garis sejajar yaitu G dan H. Kemudian dipotong dengan garis J. Nah, akan mendapatkan beberapa sudut yang sama besar, yang berhadapan, yang bertolak belakang, dan sebagainya. Oke, berarti kalian mencari dulu nilai X-nya. Di sana ada 80 derajat yang bertolak belakang dengan 4X. Nah, berarti kalian bisa menemukan nilai X. Kemudian yang 80 dengan Y ditambah 3, itu bagaimana? Kalian juga bisa menemukan nilai Y. Nah, kalau nilai Y sudah ketemu, berarti kalian bisa mencari nilai 4Z dikurangi 20. Oke. Baru setelah itu, kalian bisa menghitung nilai X ditambah nilai Y dan ditambah Z. Oke. Nomor 9. Perhatikan gambar di samping. Maka nilai besar sudut A adalah sudut A. Oke, di sini berarti ada dua garis sejajar PQ, kemudian dipotong dengan garis R. Di sana ada sudut B 3X ditambah 20 dan sudut A 5X dikurangi 10. Nah, dia adalah sudut dalam berseberangan. Berarti besarnya sama. Oke, berarti sudut A sama dengan sudut B. Nah, kalian akan menemukan nilai X. Baru kemudian kalian substitusikan nilai X ke dalam sudut A. 5X dikurangi 10. Nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Maka nilai X adalah, oke, X-nya di sana. Berarti kalian bisa membuat garis pertolongan, garis bantu namanya. Dari X bisa ditarik garis lurus sejajar dengan garis yang sejajar di sana. Nah, nanti di sana di X itu ada sudut yang dalam berseberangan dengan yang 42. Oke. Nah, kemudian yang di sini bisa kalian cari. Nah, baru nanti ketemu nilai X-nya. Oke. Nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Maka besar pelurus sudut KLN adalah, oke, ini adalah sudut lurus KLM. Di sini dibagi menjadi dua sudut, KLN dan NLM. Oke, berarti dia adalah pelurus, berarti besarnya 180. Jadi kalian tinggal menjumlah 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10 sama dengan 180 dan kalian akan menemukan nilai X. Baru kemudian kalian cari besar sudut atau pelurus sudut KLN. Itu berarti yang dicari adalah yang NLM. Berarti X-nya kalian substitusi ke 2X ditambah 10. Oke, bisa. Nomor 12. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut SRQ adalah, SRQ itu adalah yang 5X ditambah 20. Di sini juga sudut yang berpelurus, berarti jumlahnya 180
Nanti kalian akan ketemu nilai X, baru kemudian kalian substitusi nilai X ke dalam 5X ditambah 20. Oke. Nomor 13. Perhatikan gambar di samping, maka besar sudut NOM berarti yang tengah adalah. Nah, berarti ini juga sudut berpelurus semuanya, jadi ditambah, dan ditambah. Nanti kalian akan ketemu nilai X dan baru kemudian kalian substitusi ke dalam sudut NOM. Oke. Nomor 14. Perhatikan gambar di samping, maka besar penyiku sudut AQC. Penyiku sudut AQC adalah berarti dia adalah sudut BOC. Jadi yang dicari adalah yang 5X ditambah 9. Karena di sini adalah siku-siku, berarti jumlah kedua sudut sama dengan 90 derajat. Kemudian kalian menentukan nilai X dan baru kemudian disubstitusi nilai X ke dalam 5X ditambah 9. Oke. Nomor 15. Perhatikan gambar di samping, maka besar sudut CBD itu berarti yang 7X ditambah 9 adalah. Oke, di sini ada sudut siku-siku, berarti jumlah ketiga sudut sama dengan 90 derajat. Kalian akan menemukan nilai X. Baru setelah itu, nilai X juga disubstitusi ke dalam sudut 7X ditambah 9. Oke. Nomor 17. Perhatikan gambar di samping, maka nilai X, Y, dan Z berturut-turut adalah. Oke, di sini ada dua garis sejajar, FG sejajar dengan DE. Kemudian ada yang sudah diketahui, berarti kalian bisa mencari. Yang pertama adalah 7X. Berarti kalian bisa mencari 7X ditambah 40 karena dia berpelurus, berarti sama dengan 180 dan kalian akan menemukan nilai X-nya. Kemudian kalian juga bisa menemukan nilai Y dan nilai Z. Nanti nilai Z itu 4Z itu berarti dalam berseberangan dengan yang 80. Berarti kalian akan tahu nilai Z-nya. Setelah itu kalau nilai Z ketemu, nanti kalian akan tahu nilai Y karena jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180. Berarti 2Y ditambah 4Z ditambah 40 sama dengan 180. Kalian akan menemukan nilai Y. Nah, baru kemudian diurutkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Oke. Nomor 18. Perhatikan gambar di samping, maka nilai X ditambah Y dikurangi Z adalah. Oke. Di sini adalah Z itu bertolak belakang dengan 75, berarti kalian tahu besarnya. Kemudian yang 115 bertolak belakang dengan Y, dan X-nya itu adalah berpelurus dengan 83. Berarti kalian bisa menemukan ketiga nilai tersebut, baru kemudian dihitung X ditambah Y dikurangi Z-nya berapa. Oke. Nomor 19. Perhatikan gambar di samping. Maka panjang AP sama dengan X adalah, oke, ini adalah perbandingan pembagian ruas, berarti pendek banding panjang sama dengan pendek banding panjang. Jadi intinya AQ banding QM akan sama dengan AP banding PB. Oke ya. Ibu ulangi. AQ banding QM akan sama dengan AP banding PB. Oke, kalian bisa hitung, kemudian ngitungnya dengan kali silang dan ketemu nilai X-nya atau AP. Nomor 20. Perhatikan gambar di samping. Maka panjang AE sama dengan X dan DB sama dengan Y berturut-turut adalah. Oke. Perhatikan untuk mencari nilai X. Perhatikan. Jadi AE banding EC akan sama dengan AD banding DB. Oke, berarti kalian bisa menemukan nilai X. Nah, kalau untuk mencari nilai Y berarti AD banding
AB akan sama dengan Y banding BC atau DE banding BC. Oke, kalian bisa ketemu nilai Y. Nomor 21, perhatikan gambar di samping. Maka nilai X ditambah Y sama dengan atau adalah, oke, kalian akan tahu nilai A. Karena dia bertolak belakang dengan nilai B. Perhatikan ada A, B, dan C kecil di sana. Jadi A bertolak belakang dengan 63. Kemudian di sana ada yang dalam berseberangan nilai X dengan nilai C. Nah, kalau X-nya ketemu berarti kalian juga bisa menemukan nilai Y-nya. Oke, karena Y itu didapat dari jumlah sudut dalam segitiga besarnya 180 derajat. Setelah ketemu nilai X dan Y, kalian bisa menghitung X ditambah Y-nya. Oke. Nomor 22. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut ABC adalah, oke, di sini ada segitiga ABC, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Kemudian kalian akan menemukan nilai X-nya. Setelah itu, X-nya disubstitusi ke dalam sudut ABC. Berarti dia yang X ditambah 15. Oke. Nomor 23. Perhatikan gambar di samping, maka besar sudut BAC adalah sudut A adalah berarti di sini juga ada segitiga ABC, berarti jumlah sudutnya 180. Oke, kalian harus bisa ya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Oke. 24. Perhatikan gambar di samping, maka besar sudut ACB berarti yang di dalam adalah, nah, di sini ada sudut luar BCD itu akan sama dengan sudut BAC ditambah dengan sudut ABC. Oke, setelah itu kalian bisa menemukan nilai X. Kemudian kalian bisa substitusi ke dalam 2X dikurangi 3. Setelah itu kalian akan tahu besar sudut ACB, berarti dia yang berpelurus. Jadi 180 dikurangi dengan sudut BCD. Oke, ketemu. Nomor 25. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut FDE, perhatikan FDE adalah sudut D adalah. Nah, di sana ada 2 garis sejajar ke atas dan 2 garis sejajar ke kanan atau datar. Karena di sini sejajar berarti dia sehadap. ABC dengan FCG itu sehadap, artinya besarnya sama. Kalau besarnya sama berarti kalian bisa menemukan nilai X-nya. Dan sudut D itu juga sehadap dengan yang 3X dikurangi 45 atau yang X ditambah 23. Berarti bisa ketemu. Nomor 26. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut PQR adalah PQR. Berarti dia adalah, kalian cari dulu sudut PRQ. PRQ dia berpelurus dengan sudut 110. Berarti kalian bisa menemukan nilai sudut PRQ karena di sana berpelurus. Berarti besarnya 180. Setelah itu kalian bisa mencari nilai X-nya karena sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180. Oke. 27. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut AEB atau sudut E yang di ke bawah berarti sama dengan, nah di sini kalian ada 2 sudut yang bertolak belakang, yaitu yang 3X ditambah 20 dan 5X dikurangi 10. Itu berarti besarnya sama, jadi kalian sama dengan kan. Nah, kemudian kalian bisa menemukan nilai X-nya. Oke, kalau kalian sudah ketemu nilai X-nya, berarti kalian bisa mencari besar sudut salah satunya. Boleh yang 5X dikurangi 10 atau yang 3X ditambah 20.
Berarti kalian bisa mencari nilai apa besar sudut nilai E-nya. Oke. Nomor 28. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut terkecil yang terbentuk pada jam 11 lebih 30 menit adalah. Oke, berarti jarum pendek dan jarum panjang membentuk sudut berapa? Kalian bisa menghitungnya. 29. Perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut terkecil yang terbentuk pada jam 12 lebih 20 adalah. Oke, besar atau panjang jarum panjang dengan jarum pendeknya itu membentuk sudut berapa? Kalian sudah tahu ya. Nomor 30 atau nomor yang terakhir, perhatikan gambar di samping. Maka besar sudut refleks yang terbentuk pada jam 8 tepat adalah jam 8 tepat. Berarti kalian lebih mudah dengan mencari yang sudut kecilnya dulu, berapa besarnya, baru kemudian dicari sudut refleksnya. Dengan cara 360 derajat dikurangi dengan yang besar sudut kecilnya. Atau sekalian yang besar sudut yang besar boleh sekaligus. Oke. Oke, kerjakan UKOM 7 atau uji kompetensi 7 garis dan sudut part 2. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke ya, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.